Persib Bandung hampir kalah lagi, 2 gol dramatis membawa 3 poin. Persib Bandung susah payah menang 2-1 atas Persik Kediri di lanjutan Liga 1. Tertinggal cepat dan unggul jumlah pemain, Persib menang lewat 2 gol dramatis. Persik Kediri menjamu Persib Bandung di Stadion Brawijaya, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023, malam WIB, dalam lanjutan Liga 1 2023/2024, pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Tuan rumah langsung unggul saat laga baru berjalan 4 menit. Koordinasi yang buruk antara bek Persib Victor Ikhbonevo dan kiper Fitrul Dwi Rustapa memberikan peluang ke Persik. Sepakan Renan Silva mulanya dibendung, tapi bola liar disambar Flavio Silva dan berakhir di dalam gawang Persib. Unggul, Persik malah harus kehilangan pemain pada menit ke-33. Renan mendapatkan kartu kuning kedua usai melanggar Deddy Kusnandar dan diusir wasit. Babak pertama berakhir dengan keunggulan tuan rumah. Persib meningkatkan intensitas serangannya di babak kedua. David da Silva mendapatkan 2 peluang bagus di dalam kotak penalti, tapi gagal memaksimalkannya. Pangeran Biru baru berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-83. Tembakan Ciro Alvis dari dalam kotak penalti berakhir di dalam gawang Persik. Gol Persib berbalik unggul pada menit ke-87. Umpan silang Edo Febriansah dari kiri ditanduk Rian Kurnia dan tak kuasa dibendung kiper Dikri Yusron. Sampai pertandingan usai, tak ada gol lain lagi. Persib pun memetik kemenangan pertamanya musim ini namun masih berada di posisi 16 dengan 3 poin dari 5 laga. Sementara Persik tertahan di urutan 9 dengan 7 poin. Pelatih Persib Bojan Hodak tiba di Jakarta, bakal debut saat Persib lawan Bali United. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak telah tiba di Indonesia, dan dalam waktu dekat dijadwalkan akan menangani dan mendampingi tim Maung Bandung di kompetisi Liga 1 2023/2024. Telah datangnya mantan pelatih Kuala Lumpur FC tersebut di Indonesia, tampak dalam unggahan akun Instagram Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, PBB Teddy Cahyono beberapa jam lalu. Dalam unggahan yang menampilkan Teddy Cahyono berfoto bersama dengan Bojan Hodak, diketahui keduanya bertemu di salah satu lokasi di Jakarta. Wilujeng Sumping @BojanHodakLuka, mamprangken coach, tulisnya dalam akun Instagram @Teddy Cahyono, Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Pertemuan bos Persib dengan pelatih anyar Maung Bandung itu pun dibenarkan oleh Head of Communication PT PBB, Adi Pratama. Menurutnya, keduanya pun bertemu dan menggelar rapat pertama di Jakarta, Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023. Saat ini Bojan Hodak sudah ada di Jakarta. Buktinya Pak Teddy Cahyono udah posting ya di Instagram pribadinya. Posisinya itu, pertemuannya kemarin lah, beliau berdua udah makan siang, udah ngobrol, dan meeting pertama gitu, ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Jumat, 28/7. Menurutnya, meskipun Bojan Hodak telah berada di Jakarta, namun, pelatih asal Kroasia tersebut belum dapat langsung melatih tim, termasuk mendampingi Persib di laga melawan Persik Kediri malam hari. Hal tersebut, dikarenakan dokumen administrasinya, meliputi surat izin kerja di Indonesia, KITAS, dan lainnya yang belum rampung dan masih dalam proses kepengurusan. Kalau dilihat prosesnya, sepertinya kepengurusan administrasi itu akan selesai di pekan ini, baik Bojan atau Madinda. Jadi nanti hari Kamis pas lawan Bali United di Bandung, Coach Bojan sudah bisa melakukan debutnya untuk mendampingi tim.
termasuk Madinda, ucapnya. Adi menuturkan, sebelum menjalani debutnya, kedua sosok tersebut diperkirakan akan mulai bergabung dengan tim, usai menghadapi Persik Kediri, untuk melakukan persiapan. Akan tetapi, dirinya belum bisa memastikan kepastian waktu atau tanggal keduanya mengikuti persiapan melawan Bali United. Pastinya minggu depan sebelum lawan Bali, jelas kita melakukan persiapan latihan bersama Coach Bojan dan Levi Madinda. Tapi kami belum bisa memastikan kapan mereka akan bergabungnya. Apakah hari Minggu ini, atas saat kepulangan tim Persib dari Kediri, ujar Adi. Yang jelas kami juga berharap keduanya bisa segera cepat bergabung, karena perlu ada adaptasi juga dengan tim, dan juga bisa segera mempersiapkan tim dengan baik, agar bisa mendapatkan hasil yang positif saat lawan Bali United, lanjutnya. Yang jelas kami juga berharap keduanya bisa segera cepat bergabung, karena perlu ada adaptasi juga dengan tim, dan juga bisa segera mempersiapkan tim dengan baik, agar bisa mendapatkan hasil yang positif saat lawan Bali United, lanjutnya. Disinggung terkait, Bojan Hodak dan Levi Clement Madinda akan turut hadir dalam laga Persib vs Persik Kediri malam nanti, Adi membantahnya. Menurutnya, meskipun Bojan Hodak telah tiba di Indonesia, namun dirinya tidak berencana untuk melihat secara langsung pertandingan Persib di Stadion Brawijaya. Enggak ada rencana itu, memang Pak Teddy ada rencana ke sana, tapi untuk Bojan dan Madinda mah belum ada informasi apa-apa, termasuk untuk datang langsung ke Stadion Brawijaya, katanya. Persib Bandung beri lampu hijau untuk Bojan Hodak jika ingin bawa asisten pelatih. Persib Bandung sejauh ini hanya mengumumkan merekrut Bojan Hodak sebagai kepala pelatih tanpa ikut membawa asisten pelatihnya. Persib sejatinya tak melarang Bojan jika mau membawa asisten pelatih sendiri, malahan Maung Bandung sudah mengizinkan hal tersebut. Menurut pemaparan, Head of Communication PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Adi Pratama, Persib tidak akan masalah jika Bojan membawa asisten pelatih kepercayaannya, sebab baginya hal tersebut wajar dilakukan pelatih yang baru direkrut. Asisten pelatih yang dibawa Bojan pun bisa membantu mantan arsitek Kuala Lumpur City FC lebih mudah dalam menerapkan strateginya. Karena itulah, Persib tidak melarang dan justru membolehkan. Persib sudah mempraktekkannya saat merekrut Luis Milla. Pada saat itu, pelatih asal Spanyol itu turut memboyong Manuel Perez Cascalana dan Carlos Grande Rodriguez hingga Bayu Eka Sari yang akrab disapa Bang Bes. Hanya saja, Adi Pratama memastikan Bojan Hodak belum menyampaikan keinginannya untuk membawa asisten pelatih pilihannya. Pelatih asal Kroasia itu diketahui hanya akan datang ke Bandung seorang diri. Sampai sekarang ini dia masih sendiri, tapi dari Persib tidak menutup kemungkinan apabila beliau bawa asistennya. Silahkan, tapi sampai sekarang Bojan Hodak masih sendiri, ujarnya Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023. Meski demikian, Adi Pratama meminta untuk bersabar, sebab Bojan Hodak belum bisa menangani Persib secepatnya. Pelatih yang sebelumnya membela Kuala Lumpur City FC ini masih harus menyelesaikan proses administrasi sebelum benar-benar bergabung dengan Persib. Kemungkinan akan tiba sebelum melawan Bali United, Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023. Saat ini beliau masih ada di Malaysia untuk mengurus dokumen sebelum bergabung dengan Persib. Sebelum melawan Bali beliau sudah gabung, tutupnya. Kata bos Persib soal hilangnya sosok Ricky Kambuaya suatu penyesalan. Keberadaan sosok Ricky Kambuaya di tim Persib kini masih menjadi suatu penyesalan, karena sang pemain tampaknya sangat berkontribusi bagi tim di lini tengah Maung Bandung. Gelandang timnas Indonesia ini juga sangat Spartan, saat dirinya diduetkan dengan Klopp, serta Irianto. Namun sayangnya hal ini makin memperkuat dugaan pemain berusia 27 tahun tersebut tidak masuk dalam rencana tim-tim Luis Milla, karena dia juga tidak disertakan di laga uji coba menghadapi PSS Sleman. Selain itu Kambuaya tidak dimasukkan dalam daftar susunan pemain melawan Madura United di laga pekan perdana. Deputi CEO Persib, Teddy Cahyono pun menyebut bahwa sang pemain menghilang, karena pulang keputusan Luis Milla. Dia dipulangkan oleh Luis Milla,
dia tidak termasuk skuad Persib pada waktu itu, ujar dia singkat saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023. Teddy menyebut hal itu karena sang pemain sudah tidak terdaftar dalam skuad Persib BRI Liga 1 2023 per 2024. Teddy pun menegaskan Mila sangat fatal membuang pemain bagus seperti Ricky Kambuaya. Sangat menyesal Mila malah membuang pemain timnas. Padahal Kambuaya bagus, saya mendatangkan Kambuaya dari Persebaya sangat sulit waktu itu. Tapi Mila malah membuangnya, ujar Teddy Cahyono. Alih-alih ini disebut-sebut Teddy menyalahkan pelatih asal Spanyol tersebut Luis Milla, karena Milla tidak melihat perkembangan Kambuaya pada Liga 1 sebelumnya. Selain di Persib Bandung, Kambuaya masuk line up Sintayong. Selain itu Milla mendatangkan pemain-pemain timnas waktu eranya dulu. Dalam hal tersebut, Milla tidak memaksimalkan pemain-pemain dengan skuad mewah tersebut. Dengan skuad mewah, Milla tidak mampu mempersembahkan kemenangan Persib di awal Liga 1 2023 per 2024 bergulir, sehingga Milla memilih mundur dari skuad Persib. Selain itu, Teddy mengatakan ex-pemain Persebaya tersebut masih menjadi bagian dari skuad Maung Bandung musim ini. Enggak, masih di Persib sekarang, lanjutnya. Dengan kejadian seperti itu bahwa Kambuaya hengkang saya sebenarnya tidak tahu. Tiba-tiba Kambuaya hengkang, dan tidak masuk daftar skuad Maung Bandung. Sebelumnya tim pelatih Persib memang merencanakan akan adanya pertandingan di awal musim ini. Bahkan Erianto dan Ridwan Ansori hanya ikut sesi foto bersama tim dan setelah itu langsung meninggalkan lapangan. Sedangkan pemain lainnya berlatih di bawah komando Luis Milla. Saya sangat menyesal sekali atas keputusan Milla terhadap Ricky Kambuaya, ujar Teddy. Oleh karena itu Teddy menegaskan pemain sekelas Kambuaya dibuang cuma-cuma oleh pelatih Luis Milla pada BRI Liga 1 2023 per 2024. Bojan Hodak dikontrak semusim Persib trauma kontrak jangka panjang. Persib Bandung telah mengontrak Bojan Hodak sebagai pelatih pengganti Luis Milla yang memilih mundur. Hodak dikontrak dengan durasi semusim. Luis Milla memutuskan mengundurkan diri dari Persib pada Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023. Pelatih asal Spanyol itu memilih meninggalkan Persib karena alasan keluarga. Setelah 11 hari Luis Milla pergi, Persib mengumumkan pelatih anyar kelahiran Zagreb, Kroasia yakni Bojan Hodak. Saya mengontrak Bojan 1 musim plus opsi perpanjangan semusim. Tidak perlu lama-lama, lihat aja situasinya. Saya trauma dengan pelatih sebelumnya, kontrak jangka panjang, tapi mengundurkan diri, ujar Teddy. Hodak merupakan mantan pelatih PSM Makassar pada musim 2020. Namun, ia hanya melakoni 3 laga di Liga 1 bersama PSM. Kemudian, 5 laga di AFC Cup pada tahun itu. Karena pandemi, Hodak pun meninggalkan PSM, sebab kompetisi tak berjalan saat itu. Usai melatih PSM, Hodak melatih Kuala Lumpur City FC atau KLFA. Karirnya di KLFA lumayan apik, namun gagal menjuarai Piala Malaysia. Hodak melatih KLFA dari 2021 hingga 2023, dan memutuskan pindah ke Persib. Hodak dikontrak semusim, dengan opsi perpanjangan semusim. 1 musim, kontrak, opsi perpanjangan semusim lagi, kata Head of Communications PT Persib Bandung bermartabat, PBB Adi Pratama, Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. Berdasarkan catatan kiprahnya sebagai pelatih, sebelum menangani Kuala Lumpur FC yang sukses lolos ke final Piala Malaysia tahun ini, sebelum dikalahkan Johor Darul Ta'zim, JDT, di final. Selain runner-up Piala Malaysia musim ini, Hodak berhasil mengantarkan Kelantan FA dan Johor Darul Ta'zim menjadi kampiun Liga Super Malaysia tahun 2012 dan 2014. Hodak juga merasakan gelar juara Piala FA Malaysia dan Piala Malaysia bersama Kelantan FA pada 2012 dan 2013. Selain itu, pelatih kelahiran Yugoslavia itu pernah mengantarkan Phnom Penh Crown menjadi kampiun pada tahun 2011.